Berkat damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta kita hari ini, Selasa 25 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, yang menaruh pengertian yang kuat di dalam hidup setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami memuliakan Engkau, sebab Engkau selalu memberikan firman-Mu bagi kami sebagai kekuatan untuk menjalani hari-hari di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi oleh Allah, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Demikian, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Para pendengar yang dikasihi Allah, judul kita hari ini, akibat keraguan. Ayat penekanan dalam ayat 2b berkata, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Keraguan menurut Alkitab adalah kebimbangan antara dua pikiran atau kurangnya keyakinan, kepastian, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itu adalah penyimpangan dari kebenaran tentang Tuhan dalam pikiran atau perbuatan. Yakobus menggambarkan orang yang ragu-ragu seperti gelombang laut yang didorong dan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 6. Pembacaan hari ini menceritakan tentang seorang perwira Israel yang secara terbuka menyatakan keraguan dan ketidakpercayaannya terhadap nubuatan Elisa yang menubuatkan kelimpahan atas Samaria. Akibat keraguan dan ketidakpercayaannya, Elisa berkata, sesungguhnya ia hanya melihat dengan matanya sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ke-19b. Bahkan lebih dari itu, perwira Israel tersebut mengalami kematian pada ayat 20. Saudaraku, sebagaimana yang dialami bangsa Israel ketika Raja Aram dan seluruh tentaranya maju mengepung Samaria, maka terjadilah kelaparan yang hebat. Pengepungan itu berdampak pada harga-harga barang yang semakin mahal dan tidak terjangkau lagi oleh rakyat, sehingga terjadilah kelaparan hebat melanda seluruh wilayah Samaria.
Dalam situasi yang semakin sulit, Allah memperlihatkan kuasa-Nya yang besar kepada umat-Nya. Keraguan merupakan salah satu kebiasaan paling berbahaya. Keraguan dan kebimbangan seringkali muncul dalam kehidupan kita. Keraguan terhadap masa depan, terhadap seseorang, terhadap kesehatan, lebih parahnya lagi, keraguan atas kuasa Tuhan. Saudaraku, bagian dari firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk tidak meragukan kuasa Allah serta mujizat-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa demikian? Sebab keraguan akan kuasa Tuhan dapat menyebabkan kita mengalami kegagalan dan kehancuran. Banyak contoh yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang mengalami kegagalan dan kehancuran akibat meragukan kuasa Tuhan. Tentunya tidak ada seorang pun yang mau hal ini terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, haruslah kita selalu percaya, mengandalkannya, percaya akan janjinya, karena hanya Yesus Kristus sanggup menyelesaikan pergumulan dan memulihkan hidup kita. Sebuah penegasan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Saudara-saudaraku, para pendengar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarlah kami tetap percaya akan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.